So I have to share all of. Wait. Let me stop screen and share another one. Okay, can you see the slide? Can you see the slideshow? Yes. Yes, okay, nice. Thank you for the response. Okay, basic English, we don't have much time, so perhaps in 20 minutes I can tell you all of the lesson today. Should I speak full English or mix between English and Bahasa Indonesia? Please say something. Mix. Mix, okay. Karena ini grammar ya, biar nggak missing information, perhaps I have to explain mix. Atau mungkin ya tends to speak in Bahasa Indonesia. Okay, basic English. Karena ini dasar bahasa Inggris, so you have to know what is the basic one. Yeah, you have to know what is the basic one. Okay, can you tell me what comes to your mind when you see the words basic English? What comes to your mind? Tenses. Tenses, okay, what else? Besides tenses? Basic English. Come on, guys. No idea? Basic English. Okay, let's move. Okay, in Learning TOEFL, you have to know this one. Okay, actually, the basic English, okay, this one, yeah, this is sentence. In English, a sentence should contain at least a noun and a verb. Nah, dasar bahasa Inggris tuh ini. Jadi bukan tenses ya. Tenses memang bagiannya, tapi yang paling mendasari dari semua bahasa Inggris, apalagi grammarnya, itu ini. In writing ya, a sentence should contain at least a noun and a verb. Jadi sebuah kalimat ya harus mengandung minimal satu kata benda, satu kata kerja. Ini basicnya. Jadi kalau kalian mau mengerjakan soal TOEFL, minimal harus tahu ini dulu. Karena kalau kalian tahu ini, mau tenses apapun atau misalkan mau jenis grammar apapun, pasti itu akan lebih mudah dipelajari. Okay, at least a noun and a verb. Noun itu, what is noun? Kata apa nih noun? And verb. Benda. Okay, noun kata benda. And verb kata kerja. Ini dasar. Ini dasarnya. Harusnya kalian pelajari ini dari SMP. Atau mungkin dari SD. Nah, ini dasarnya. Karena yang mendasari ini baru, jadi semacam gini, kalian bikin bangunan tapi dasarnya itu nggak bagus, atau kalian nggak tahu dasarnya, pasti itu akan mudah goyah. So that's why you have to know the basic one. At least in a sentence, when you want to write down a sentence, you have to put at least a noun and a verb. Minimal satu kata benda dan satu kata kerja. Nah, di sini, I have 6 sentences. Can you find which one is the correct sentence? Yang mana nih kalimat yang benarnya dari 6 ini? Karena ini dasar banget nih, kita harus tahu dulu, harus diidentifikasi dulu. I study or I am study? I study. I study, okay, let's check. I student or I'm student? I'm student. I'm student. I studying or I'm studying? Which one? I studying or I'm studying? I'm studying. How do you know? Coba, ada yang bisa kasih alasannya nggak? Kenapa bukan I am study? Kenapa harus I study? Kenapa yang ini I am student? Kenapa bukan I student? Kenapa yang ini juga I am studying? Kenapa bukan I studying? Nah, you have to know the reason. Kalian harus tahu alasannya apa. Bukan karena, oh karena dibacanya enakan. Nggak seperti itu. Oh karena saya sering baca ini nih di buku teks. Nggak seperti itu. Every sentence have a reason. Ya, semua kalimat pasti ada alasannya. Back to the basic one. Kembali lagi ke yang tadi. Ada satu noun, ada satu verb. Kita lihat sini ya, kita pecah-pecah. I
ini kita sebut pronoun ya, kata ganti untuk apa? Untuk noun. Dan study ini verb. Betul salah? Bener Betul. nggak nih? Oke, betul. Nah, sekarang yang kedua. I am study. Oke, ini sama ya. Ini noun, ini verb. Nah, how about am? Am itu apa sih? Am itu apa sih? Halo? To be. To be. Oke, to be itu adalah kata kerja bantu. Berarti dia disebut dengan verb juga. Nah, kalau konteksnya seperti ini salah. Karena minimal ini nggak boleh double verb seperti ini ya. Harus noun verb, atau noun verb, ada conjunction baru verb lagi. Ini nggak boleh double gini, nggak boleh noun verb verb. Makanya kenapa ini salah. This is the reason. Ini alasannya. Kenapa I am study salah, kenapa yang benar itu I study. Nah, yang kedua, I student. I sini pronoun and students is student ya. Student juga noun. Nah, ini kalimat ini salah. Kenapa? Karena there's no verb. There's no verb. Nggak ada verbnya. Ini salah. Nah, sekarang kita lihat di sini. I, noun. Student, noun. Nah, fungsinya to be itu kan kata kerja bantu. Namanya juga kata kerja bantu, berarti untuk membantu sebuah kalimat bisa disebut kalimat gitu. Makanya dia disisipkan am di sini, disisipkan to be, yaitu verb. Jadi noun, verb, noun. Ini juga sama. Ya benar, noun. Studying, ini dia noun. Studying itu noun. Kenapa? Karena apapun bentuk kata kerjanya, misalkan verb, kalau misalkan dia ditambahkan ing, ini istilahnya itu gerund. Gerund itu adalah kata kerja yang dibendakan. Jadi dia berubah fungsi, bukan verb lagi. Jadi dia bukan verb lagi, tapi jadi noun. Makanya dia membutuhkan to be, membutuhkan kata kerja bantu. Ini alasannya. Berarti yang ini salah. Ini nggak bisa disebut sebuah kalimat. Nah, minimal ini ya, tahu. Satu noun, satu verb. Next. Nah, verb sendiri itu ada dua, ada auxiliary, ada lexical. Kesannya susah ya, istilah-istilah ini. Kalian nggak harus hafal dengan nama istilah ini. Yang perlu kalian ketahui ya ini aja nih. Helping verb, yaitu kata kerja bantu yang tadi dengan main verb, kata kerja utama atau action. Kata kerja yang kelihatan, actionnya seperti apa. Ya, ada kata kerja bantu, berarti untuk membantu biar bisa disebut kalimat, dan ada kata kerja utamanya. Yang kelihatan ya kayak read, learn, watch, ya itu kata kerja utama. Nah, untuk yang auxiliary verb atau kata kerja bantu tadi, ini bisa berupa to be, bisa berupa have atau has, had, having, or will have, atau do, does, did, will do. Nah, ini adalah kata kerja bantunya. Ini dipakainya kapan? Nah, ini bisa menandakan tenses, bisa menandakan kalau dia itu mood, bisa menandakan kalau dia itu voice. Maksudnya apa nih? Simple sebetulnya. Tenses di sini adalah kalau dia perfect tense pasti menggunakan have, has, had. Kalau perfect tense ya. Kemudian kalau misalkan dia continuous pasti butuh are, am, is, was, were. Pasti butuh to be yang ini. Jadi ini yang dimaksud dengan tense, mood-nya. Nah, sekarang ke mood yang ini. Ini maksud mood-nya tuh seperti apa sih? Nah, ini tuh interrogatif atau imperatif. Jadi menandakan kalimat ini apakah kalimat tanya atau kalimat perintah. Did it go well? Jadi nggak bisa kalau tanpa did, misalkan it go well, tanda tanya itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan ada tanda seperti ini, atau misalkan kalau dalam bahasa Indonesia kita pakai tanda seru ya, tapi kalau dalam bahasa Inggris enggak. Kalau untuk imperatif dia tetap titik. Jadi seperti ini. Ini to apa istilahnya? To defer the mood. Nah, voice di sini adalah passive voice. Semua passive voice pasti membutuhkan to be. Gitu ya. Next. Nah, ini helping verb tadi ya. Langsung aja. Ini juga action verb. Nah, linking verb. Kalian pernah dengar mungkin ya kata linking verb. Nah, linking verb ini apa sih? Bedanya apa dengan helping verb? Sama saja. Cuman kalau helping verb tadi cuman berbentuk kayak to be, kemudian has, have, had, kemudian do, did, does, hanya itu saja. Tapi kalau linking verb, ini ada seperti ini juga nih. Task. Task tuh dirasakan. Jadi dia termasuk, apa ya istilahnya, kayak static verb lagi. Kata kerja yang bukan ke action, tapi lebih ke indera perasa. Atau yang menggunakan panca indera seperti misalkan taste,
smell, kemudian apa lagi ya? Sight, see, ya. Nah, ini masuknya ke linking verb. Jadi kebanyakannya linking verb ini masuknya ke helping verb. Nah, ini ada contoh. Ini saya ambil dari paper TOEFL test. A camel, bla bla bla, 30 gallons of water in 10 minutes. Nah, dari sini kita bisa cari kira-kira jawabannya yang mana. Caranya, identifikasi dulu basicnya. A camel di sini adalah noun. Berarti kita membutuhkan apa di sini? Verb. Verb. Oke, kita cari yang mana yang ada verbnya. Yang mana yang ada verbnya? Come on. Which one? Devina? Semuanya ada, Miss. Semuanya ada verbnya. Are you sure? Are you sure? Drink itu bisa Iya. verb, bisa noun ya. Drink itu bisa verb, bisa noun. Oke, be careful. Caranya gini. Kita lihat, di sini ada it. Kan tadi konsepnya noun, verb, nggak boleh noun, verb, atau ini ya. Nah, kita lihat di sini ada a camel. Di sini ada it. Bertabrakan dong. Jadi double noun ini ya. A camel dengan it. Kalau mau camel, camel aja. Kalau mau it aja. Berarti ini salah. Karena dia ada it-nya. Ini salah. Sekarang kita lihat di sini ada kata with. With itu kan preposisi. Dan di sini a drink of. A drink of itu berarti noun. Nah, kalau misalkan di sini disimpan di sini berarti kan nggak ada verbnya. Verbnya hilang. Sedangkan tadi dalam basic English tadi harus ada noun dan verb. Kalau kita menyimpan ini dia berarti nggak punya verb dalam kalimat ini, nggak bisa disebut kalimat. Makanya ini juga salah. Sekarang kita lihat yang C. Large drink of. Large drink of berarti minuman yang besar ya. Ada kata kerjanya nggak? Ada kata kerjanya nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Berarti ini juga bukan jawabannya. Kita lihat di sini. Berarti can drink. Ini models jelas ya. Drink. Can drink. Berarti jawabannya yang ini. Jadi caranya kalian identifikasi aja. Karena TOEFL ini perlu latihan banyak. Ini yang basic ini benar-benar soal TOEFL loh. Bukan saya ngarang atau ngambil dari tes yang lain. Enggak. Ini benar-benar soal TOEFL test. Nah, sekarang yang kedua, bla bla bla, firefighting specially from Texas has dealt with numerous major fires worldwide. Oh, ini nggak ada optionnya. A, ini B, C, and D. Nah, kalau kalian menemukan seperti ini, koma, berarti kalimat ini, ya, kalimat ini adalah kalimat penjelas dari si noun yang ada di sini. Berarti ya udah, kalian abaikan aja yang ada di sini. Berarti yang kita butuhkan adalah noun. Semuanya ada noun-nya nih. Cuma kita lihat, apakah ada yang menggunakan preposisi? Ada nggak? Hello? Please say something. For. For, oke, berarti ini jelas salah ya. And then? In. In, Miss. In. Oh, ini kata keterangan ya, tempat in. Oke, berarti pilihannya tinggal dua nih. Read either dan yang ini ya. A and C. Nah, sekarang kita lihat, karena ini kita abaikan, yang ini anggap aja nggak dibaca. Nah, kita lihat di sini ada has, deal with. Has, ini juga sudah berbentuk verb nih. Berarti jawabannya yang mana nih? C. C. Berarti jawabannya yang C, yang ini. Gitu ya. Nggak boleh double verb, nggak boleh yang ada is-nya. Tapi harus yang murni hanya noun-nya saja. Gitu ya, cara mengidentifikasinya. Kalian eliminasi aja dulu. Tapi sebenarnya kalau kalian sering latihan ini termasuk soal 5 detik. Jadi kalian baca sekilas juga, oh tahu ini jawabannya. Oke, sekarang kita coba. 1, 2, 3. Ada yang mau mencoba? Please raise your hand.
If you want to try, number 1. Come on. The child blah 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 playing is in the yard is my son. Come on, guys. What is the answer for number 1? Come on, say something. Is, Miss. Is. Kenapa is? Karena itu verb. Oke, verb. Kenapa bukan was? Itu buat kata lampau. Iya, kan itu buat kata lampau. Karena di sininya present, berarti dia harus present juga. Oke, nice. Thank you. Number 2. Di sini ada kata by, berarti dia passive voice ya. Come on, number 2. Si, Miss. Si, kenapa si? Kenapa si? Nah, karena yang diminta adalah noun-nya, dan di sini ada beberapa noun. Nah, kita lihat di sini sekarang. Di sini ada kata apa? Have. Hello, are you there? Hello? Yes, Miss. Oke. Ada kata have. Bla 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 by solar energy have. Berarti dia pasti menandakan jamak. Ya, pasti dia jamak. Kata bendanya pasti jamak. Nah, sekarang kita cari yang jamak itu yang mana? Berarti yang antara yang B dengan yang D. Nah, sekarang kita lihat lagi. Di sini ada kata by. Dan di sini ada verb. Ada verb dan ada kata by. Dia menandakan passive voice. Kalau passive voice, yang namanya passive voice, itu pasti ada kata kerja bantunya. Karena si verb tree ini nggak bisa berdiri sendiri. Berarti jawabannya dia pasti yang B. Bukan yang D. Ya, pasti harus, karena dia passive voice. Passive voice tuh ini ya, konsepnya begini. To be atau helping verb plus verb tree. Karena verb tree ini nggak bisa berdiri sendiri, harus diikuti dengan has, have, had atau to be. Sekarang number 3. Number 3. A, Miss. Yang A, kenapa? Karena itu describe sarahnya. Oke, karena itu describe sarahnya. Good. Nggak boleh pakai is ya, karena dia lebih fokusnya ke si sarah ini. Nice. Nah, ini basic. Ini semua saya ambil dari soal TOEFL. Bukan soal ngarang ya, tapi ini benar-benar murni soal TOEFL. Walaupun kesannya gampang, tapi memang seperti ini soal TOEFL. Ini yang paling mudah dari semua jenis soal structure. Oke, the last one, terakhir. 4, 5, and 6. Di. Yang di, why? Ini kata keterangan waktu ya, jadi abaikan dulu. And then, di katanya. Kenapa di? Kenapa yang di? Ayo, harus tahu alasannya. Karena tadi ya, minimal ada subjek, ada verb, ada noun, ada verb. Kita cari di sini, belum ada verbnya nih. Berarti yang ini otomatis salah. Karena dia nggak ada verbnya. Antara A, B, dengan D. Karena di sini belum ada noun-nya, belum ada kata bendanya, belum ada subjeknya, berarti kalian cari yang ada subjeknya dulu. Yaitu jawabannya yang D. Ini subjek, dan ini verb.
Kalau ini langsung ke verb ya, purchase ini verb, to purchase juga verb. Ini salah, yang ini salah. Karena dia belum ada subjeknya nih di sini. Begitu ya. Oke, number 5. Number 5. Nggak yakin, tapi between A atau nggak C kayaknya. Between A, kalau enggak C. Oke. Ya, antara A dengan C boleh. Karena apa? Di sini sudah ada the large carotid artery. Ini sudah noun-nya ya. Ini sudah noun-nya, berarti kalian cari yang langsung diikuti dengan kata kerja. Antara A dengan C. Nah, tadi saya udah bilang, semua verb kalau diikuti dengan ing, itu dia jadi gerund. Kalau misalkan dia mau jadi kata kerja, itu sebelumnya harus ada to be-nya. Harus ada to be-nya ya. Berarti ini salah. Yang betul adalah ini. Yang C. Ya, karena yang dibutuhkan adalah verb-nya. Karena di sini udah subjek, yang dibutuhkan adalah verb-nya. Verb-nya adalah ini. Dan blood ini adalah objeknya ya. Nah, ini verb. Number 6, the last. Habis ini kita closing. Number 6. B. Burger? Apa D? Oke, Dunkin. Why D? Miss Valentina aja nih yang hadir kayaknya hari ini. Yang lain pada diem aja. Soalnya Marconi itu nama. Oke, Marconi itu Terus subjek atau noun. Dan develop verb. Verb-nya. Oke, nice. Ini jawabannya. Oke, thank you very much Valentina. You close the session. Karena kita waktunya sangat singkat ya. Gak tahu nih apakah nanti kita perlu nambah lagi atau enggak. Semoga enggak ya. Oke, for the next one, next session kita masih ada meet juga. Jadi nanti kalau ada tes, baru nanti saya kabari tes. Tapi kalau nggak ada kabar tentang tes, berarti kita akan ada meet. So for the next week, we are going to learn about subject-verb agreement. Ternyata nggak cukup ya waktunya. Saya pikir tadi bakalan cukup sampai ke sini. Karena ini ada beberapa rules yang harus kalian perhatikan untuk subject-verb agreement. Termasuk soal TOEFL di subject-verb agreement. Oke. So, thank you very much for today. Thank you for your attention. Thank you for your participation. Thank you, Valentina. And see you next week. Bye-bye. Have a nice day. And yeah, have a nice, apa ya? Thank you, Miss. Okay, you're very welcome. You're Thank very you, welcome. Miss. Thank you, Miss. It's in very short Thank you, time. Miss. Miss, nanti Yes? the recording bakal di-share Yes, of course. lewat WA. Oke. Oke. Linknya ya, nanti yang Oh saya ya, share. drive-nya ya berarti. Mm-mm. Oke, thank you, Miss. You're very welcome.